Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu pagi hari ini kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Hati-hati yang mungkin saja Anda sudah berkendara, tetap fokus dan juga selalu menjaga jarak dengan kendaraan di depan Anda sambil menyimak Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Pagi itu harus Allahu Akbar. Betul. Semangat. Kadang saja kalau siaran malam saya juga semangatnya itu masih gitu. Halo, selamat pagi. Oh gitu ya. Mbak, ini malam, semangatnya pagi itu juga harus gitu, ngelesnya begitu. Alhamdulillah, padahal asli ini. Padahal lupa. Karena ketularan kebaikan dan semangatnya Ustadz Mim. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Ustadz, pagi hari ini kita boleh ngobrol soal harga diri ya Ustadz ya. Oke, siap. Ini sepele tapi ini sangat penting Ustadz. Kenapa dalam Al-Quran itu ada anjuran kita harus menjaga harga diri? Iya. Kemudian sampai sebatas mana sih Ustadz kita itu harus menjaga harga diri kita? Iya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini saya malah kadang-kadang bertanya Mbak Ayu. Ya. Masihkah kita ini peduli dengan kehormatan? Masya Allah. Kadang peduli Ustaz, tapi kadang itu nggak kerasa. Lah iya, saya ini kan waduh ya Allah miris kan Mbak Ayu ya kalau kita buka berita-berita ya, baik media mainstream maupun media sakarpe media lah. Ya. Sekarang ini kan sudah macam-macam gitu ya. Betul. Tapi itu ya Allah, saya kalau lihat ya Allah orang nggak ngerti kalau yang begini-begini ini menurunkan, ya merusak harga dirinya gitu ya. Betul. Ya Allah, nah maka dari itu tentu pada pagi hari ini kita bertanya, merujuk ya kepada guru kita, pada pembimbing kita Rasulullah Muhammad SAW, guru yang sangat tak tertandingi. Betul. Kehebatan kebaikannya dan kepastian petunjuknya untuk kebaikan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madlimatih wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fakhumila alaih. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa memiliki dosa atau menganiaya terhadap saudaranya dalam urusan kehormatannya atau apapun yang serupa itu, maka hendaklah meminta kehalalan daripadanya. Sekarang atau hari ini, sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham, jika ia memiliki amal solih, maka diambil daripadanya seukuran kezalimannya. Tetapi apabila ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa saudaranya diambil dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, kalau menilik dari ajaran Nabi kita yang mulia, bagaimana kita memandang ya, hubungan dengan orang lain, khususnya ketika kita menganiaya, merugikan, menyakiti, mengecewakan, bahkan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu mengkhianati. Itu semua kan menimbulkan keburukan. Itu semua yang merusak kehormatan. Ya, jika jika dia memandang setelah perbuatan, sebetulnya kan orang ini kan semua kita ya Mbak Ayu ya. Ketika kita melakukan itu semua, itu dalam hati itu terasa kok Mbak Ayu, ini tidak baik kok ini. Sebenarnya ini buruk. Tahu gitu ya. Merasakan. Ya, merasakan. Jadi tahu dirinya ya, hati kecilnya lah ya, hati kecilnya itu merasakan. Sebetulnya nggak bener ini, atau sebetulnya ini tidak baik ini. Aduh, misalnya gitu ya. Lah, ketika dia berada di tahapan itu atau di kondisi itu, terus kemudian terdengarlah bisikan gak apa-apa, wong cuma gitu aja. Atau yang kemudian muncul bisikan, lapo sih dipikir, cuma gitu aja. Cuma dikit. Iya, cuma dikit. Atau yang ketiga, loh, kamu siapa memang? Itu sudah, tidak apa-apa, itu sudah lazim itu. Nah, itu muncul kesombongan itu sudah ya. Nah, kemudian bisikan-bisikan itu, dorongan-dorongan itu yang membuat kita mengambil keputusan menunda untuk menyelesaikan, meminta maaf, mengklarifikasi dan sebagainya. Ya, menunda Mbak Ayu ya, menunda. Sudah nanti lihat saja, ini kan hanya soal waktu saja, misalnya begitu. Sehingga dia menunda untuk meminta maaf, mengklarifikasi, kemudian dan seterusnya lah yang sejenis itu. Sehingga Rasulullah membuat perumpamaan. Padahal ketika nanti sudah tidak butuh dinar dan dirham, maksudnya sudah ketika kita sudah mati Mbak Ayu ya, ketika kita sudah tidak membutuhkan kenikmatan dunia, tidak membutuhkan enak urip nang donya, berarti sudah mati, sudah di alam barzah, sudah di alam mahsyar, sudah di yaumil akhirat, kan sudah tidak butuh uang, tidak butuh dinar, tidak butuh dirham, baru kita akan rasakan nanti itu. Nah, maka sampai di sini kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, jika Anda, jika saya, jika kita sayang dengan kehormatan diri kita sendiri, maka begitu kita menyakiti orang, begitu kita menganiaya orang, kemudian atau kita memfitnah orang itu ya tanpa sengaja, kan medsos ya Mbak Ayu ya. Padahal tidak benar, sehingga belum diklarifikasi sudah disebarkan misalnya begitu. Dan Anda menunda untuk meminta maaf atau mengklarifikasi, maka itu sesungguhnya sedang merusak kehormatan diri sendiri. Kan ada orang yang berpendapat, kenapa minta maaf? Minta maaf itu akan menjatuhkan harga diri. Kan itu ya Mbak ya? Iya, merendahkan diri. Merendahkan diri. Bahkan kalau suatu ketika kan kita pernah ada sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan otomotif ya, ketika ada kesalahan produk misalnya gitu Mbak ya, kan besar-besaran ditarik, dia minta maaf kan itu. Apakah kemudian perusahaan itu bangkrut? Kan tidak. Malah kepercayaan dari konsumennya, customernya malah meningkat. Wah, dijamin ini produknya kan itu. Ada jaminan kualitas dari produk yang dihasilkan. Samalah kita. Apabila kita mau memperbaiki itu bisa bentuk meminta maaf, mengakui, mengklarifikasi, kemudian menggantinya dengan perbuatan yang baik atau kerugiannya kita berikan. Maka sesungguhnya ia sedang menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya sesungguhnya, bukan siapa-siapa, dan tidak menguntungkan orang lain, itu justru sangat menguntungkan diri sendiri. Kemudian orang akan mengatakan, wah dia punya integritas ya, dia punya kepribadian yang kuat, dia punya prinsip, dia jujur, itu kemudian atribut-atribut yang akan menempel padanya, sebutan-sebutan, pujian-pujian akan dia terima di waktu berikutnya. Kenapa? Karena begitu dia merasakan ini segera selesaikan. Karena kalau tidak sekarang, khawatir nanti mati gitu, sudah mati kan, tidak bisa mengklarifikasi, tidak bisa melakukan tabayun kan, tidak bisa minta maaf. Nah itu, ini yang sangat
baik untuk menjadi perhatian kita semuanya. Karena apa? Ini Rasulullah memberitahu. Karena apa? Karena kalau nanti benar-benar sudah di hadapan Allah, kita sudah di alam barzah, sudah tidak ngapa-ngapa, sudah tidak butuh duit, tidak butuh dunyo, tidak butuh mangan, kan itu Mbak Ayu ya, nggak butuh omah. Itu ketika kita dipertemukan nanti oleh Allah dengan orang itu tadi. Tadi Rasul menjelaskan, kita punya kebaikan, kebaikan akan dikasihkan Allah kepada orang yang kita sakiti itu. Itu ya. Lah kalau kita kebaikannya sudah habis, diberikan kepada dia, sementara sakit hatinya belum sembuh atau belum seimbang, belum nol ya, belum tergadai gitu ya, maka dosa-dosanya dia kita ambil gitu ya, dipindahkan kepada orang yang menganiaya tadi, yang merusak kehormatannya, yang mencemarkan nama baik itu tadi, sampai habis, sehingga impas. Ini yang kita takutkan sebetulnya. Maka kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, kebangkrutan yang sesungguhnya ya seperti ini. Bangkrut yang dunia saya isok golek meneh. Tapi begitu kita sudah di hadapan Allah, ketika kita berdiri, kemudian banyak orang datang mengerumuni, dia menagih setiap keburukan, setiap penganiayaan, setiap kezaliman, setiap tuduhan, fitnahan yang tidak kita taubati, maka habislah amal baik kita. Nah kalau amal baik kita habis, terus kemudian belum selesai ini, pertukarannya belum selesai, maka gantilah nanti dosa-dosanya, keburukan-keburukannya dia, oleh Allah akan dipindahkan kepada orang yang menganiaya tadi. Nah kalau itu yang terjadi, gak ada duit Pak, gak ada emas, gak ada perak, gak ada nikel katanya paling berharga sekarang ya, atau benda-benda apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Gak ada deposito ya? Nggak ada. Sama gitu. Apa sekarang yang mau kita jadikan gade? Nggak ada kan? Maka ya satu-satunya ya semua yang kita miliki apa itu? Amaliyah kita. Lah kalau kebaikan sudah habis, kemudian dosa kita habis, ya sudah bangkrutlah kita. Maka dari itu kawan-kawan sekalian oleh Allah, mari kita lihat sekarang pagi hari ini ketika kita melangkah keluar dari rumah, keburukan yang kemarin kita lakukan kepada orang, cepat-cepat kita selesaikan hari ini, jangan menunda besok gitu ya. Betul. Apa fitnah yang mungkin terlontar tadi malam, segera klarifikasi pagi hari ini, jangan menunggu siang, karena kita tidak tahu apakah siang akan bertemu dengan siang atau tidak, begitu seterusnya, sehingga ketika kita nanti pulang di sore hari dan ketika ketemu dengan malam hari, kita tidak meninggalkan satu beban, tidak terrusak kehormatan kita, tidak tercemarkan nama baik kita. Justru yang bertambah adalah kehormatan dan kebaikan kita. Masya Allah. Gitu aja ya. Terima kasih Sama-sama. Ustadz Mim. Nilai dari sebuah kehormatan. Semoga kita pun juga bisa selalu menjaga kawan. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.